Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman jama'atu salatis subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil pun ia tak disebut nama. Mudah-mudahan julusuna fi hadzal majlis, duduknya kita di pagi hari ini, maktubun, dicatat, tertulis di sisi Allah sebagai taatan, ketaatan, wa ibadatan, sebagai ibadah, wa khazinatan, menjadi satu simpanan yang insya Allah mudah-mudahan simpanan amaliyah kita di pagi hari ini menjadi sababun min asbabi dukhulina fi jannatillahi, menjadi sebab di antara sebab-sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, tema kaji kita, tajuk pembahasan kita adalah tafdilu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sabiqinal awwalina. Mengenal keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam diri sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Wabil khusus yang dijuluki oleh Nabi minas sabiqinal awwalina, yaitu kelompok orang-orang yang pertama mengambil atau masuk Islam ketika di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabiqunal awwaluna. Jadi kalau kita melihat sejarah kehidupan umamun sabiqatun, umat-umat manusia yang Allah telah ciptakan kemudian mendahului kita, maka kita akan melihat begitu banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala faddalallahu ba'dahum ba'dha. Setiap periode umat manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya. Ada yang diutamakan dengan derajat yang begitu tinggi, setinggi-tingginya maqamat dan kedudukan. Yang kadang sebagian yang lain kedudukannya di hadapan Allah dari sisi keimanan mengalahkan yang lainnya dalam perkara ketaatan. Faddalallahu ba'dahum ba'dha. Dan ini sunnatullah, Pak. Dan kita wajib mengimani bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan umatnya, ada yang diberikan keagungan, ada juga yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara keutamaan fadhail maziyah al-khasiyah khasais, wa tafaqa al-mu'arrikhuna, ulama ahli sejarah, tidak ada satu manusia pun di alam semesta ini al-mawjudatu yang diwujudkan oleh Allah. Mulai kapan?
mundu nabiyillahi Adam alaihi salam hatta ila akhirid dahr. Dari mulai zaman Nabiullah Adam diciptakan sampai hari kiamat, maka satu-satunya manusia ahsanun nasi khalqan wa khuluqa yang pernah diciptakan oleh Allah dari sisi bentuk fisiknya, perilakunya, ketinggian akhlaknya, maka beliau adalah Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang sepakat ulama, ahli sejarah, tidak ada satupun manusia manapun yang ketinggian martabat derajatnya di atasnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau berbicara keutamaan, Pak. Manusia yang diangkat martabat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbicara umat manusia. Indal amati secara umum satu-satunya manusia yang dul maziyatil azimatil karimah fahuwa habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua umat manusia secara umum. Wa qad faddalallahu ba'dahum ba'da. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya, antara umat Nabi yang satu dengan umat Nabi yang lainnya. Maka masing-masing umat memiliki kekhususiaan, memiliki martabat keagungan, dan sebaik-baik umat, setinggi-tinggi umat manusia, umat Nabi, maka umat Nabi Muhammadlah umat yang paling baik di antara umat-umat Nabi sebelumnya, Pak. Dan ini sepakat para ulama. Umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini yang paling agung, dengan catatan alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka adalah ummatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau martabat kedudukan kita ini dibanding umatnya Nabi Isa, maka lebih mulia umatnya Rasulullah. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel, dalam martabat keimanan tentu lebih mulia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bittifaqi ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Dan ini menjadi i'tiqad, keyakinan, karena memang keterangannya seperti itu, Pak. Artinya di satu sisi lain Allah menciptakan manusia ini, ada yang diutamakan, ada yang keutamaan itu mengalahkan keutamaan yang lainnya. Nah kemudian kita berbicara konteks umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum kita ini ahsanul umam, sebaik-baik umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, mengalahkan umat Nabi yang lainnya. Nah ketika berbicara konteks umat Nabi, maka manusia yang paling mulia, yang diagungkan oleh Allah, dipuji olehnya dengan pujian al-madhu was-sana'ul azimu, pujian yang agung, maka hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi ini semenjak beliau dilahirkan sampai beliau wafat, sampai selesai dunia ini kiamat, maka sahabatlah radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi martabat kita ini umat Nabi paling tinggi martabat keimanannya, paling besar perjuangannya, maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita persempit lagi, sahabat Nabi, wa kana ashabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang ada duhum jumlahnya mukhtalaf bainal ulama. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan 80.000, An-Nawawi mengatakan 124.000. Ba'da wafatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara ribuan sahabat-sahabat ini, maka ada orang-orang yang dipuji khusus oleh Allah, diberikan maziyah, yaitu as-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang kelompok pertama menerima dakwah Islam. Jadi tidak, artinya semua sahabat Nabi itu mulia,
Semua sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, ini semua agung, Pak. Tetapi di antara semua keagungan ini, Allah utamakan kembali, dipilih di antara mereka orang-orang yang diberikan keistimewaan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini as-sabiqunal awwaluna. Nah, para ulama menghitung total sabiqunal awwalun ini kurang lebih 52 orang, Pak. Dari ribuan nama itu yang disepakati kurang lebih 50-an, Pak. Dan inilah yang kita nanti kaji satu persatu. Manhum, siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan keutamaan khusus yang dipuji oleh Allah dalam kitabnya. Surah At-Taubah ayat 100 bisa kita lihat, kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 10. Ini dua ayat menjadi bukti ada orang-orang di kalangan sahabat yang diberikan keutamaan oleh Allah mengalahkan sahabat-sahabat yang lain, Pak. At-Taubah ayat 100, Al-Hadid ayat 10. Nanti kita bahas, Pak. Berapa total jumlahnya? Kam adaduhum, 50-an lebih, 60 kurang, bittifaqil mu'arrikhina. Di antara 50-an ini ada yang lebih utama lagi. As-sabiqunal awwaluna fil ahdil makki. Kelompok yang pertama yang masuk Islam pada waktu periode Mekah. Baru kemudian disusul kelompok pertama masuk Islam pada periode fil ahdil madani atau dalam periode Madinah, Pak. Al-Ahdul Makki, yang pertama periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Maka dikatakan di dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah, gitu loh, Pak. Biar kayak pengajian umum gitu loh, Pak. Ini Bu senyap. Jadi tak semangat saya ini. Saya udah semangat, Ibu diam. Nahan ngantuk. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor, dan kelompok sabiqunal awwalun, Pak. Jadi penamaan as-sabiqunal awwalun, kelompok pertama, ini langsung min ayatil Qur'ani. Quran yang menyebutkan, Pak. Siapakah mereka? Minal muhajirina, dari kelompok muhajir, orang-orang alladzina hajaru, yang berhijrah ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ma'an Nabi inda hijratihi. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Yasrib bersamaan dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirina wal ansor, ashabun nabi min ahlil Madinah atau min ahli Yasrib, penduduk Madinah yang menerima, menyambut ikdam, kedatangan Rasul dan bersama para sahabat. Kemudian mereka summa yu'minuna, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Disebut oleh Allah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Baru kemudian walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti as-sabiqunal awwaluna, mengikuti orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin atau ansor. Dalam konteks apa? Bi ihsanin, dalam konteks kebaikan. Apa keutamaan mereka, Pak? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah sebagai Rabb mereka. Maka kita ini sering diajarkan oleh Nabi doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, supaya ada keridhaan kepada Allah sebagai Rabb kita dan Allah ridho kepada kita sebagai hambanya, supaya makomat kita
sama dengan makomatnya orang-orang yang dulu pernah ridho terhadap perjuangan Nabi dan Nabi ridho terhadap mereka. As-sabiqunal awwaluna min ashabihi minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa hadiah bagi mereka, Pak? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka dijamin berkekalan menetap di surga abadan selama-lamanya, Pak. Disebut oleh Allah dzalikal fauzul azim, dan itulah bentuk kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan yang agung yang Allah hadiahkan kepada orang-orang yang memang dipuji, diagungkan oleh Allah, mengikuti Nabi, berjuang bersama Nabi SAW. Ini pernyataan Allah, Pak. Pujian al-madhu was-sana'u minallahi tabaraka wa ta'ala. Allah memuji mereka langsung dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Kemudian di dalam surah Al-Hadid, Pak, di ayat 10, ayat ini juga menunjukkan dalalatun ala khasais as-sabiqin al-awwalina min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi yang kelompok pertama ini juga dipuji ulang kembali oleh Allah, mukarraratan, diulang kembali fi suratil Hadid, Raqmul ayah al-asirah ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tentu tidaklah sama, kata Allah, Pak, orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang mereka man anfaqa, menginfakkan harta mereka min qablil fathi, sebelum terjadinya Fathul Mekkah. Orang-orang yang berjuang bersama Nabi, sabiqunal awwalun, sebelum terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, yang mereka juga wafat syahid, yang menghabiskan hartanya, tentu tidak sama dengan orang-orang sahabat Nabi yang mereka baru datang masuk Islam setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Dibedakan oleh Allah. Ulaika a'dhamu darajatan, mereka orang-orang yang masuk Islam sebelum terjadi peristiwa Mekah, mereka memiliki a'dhamu darajatan, kedudukan yang agung di hadapan Allah, mengalahkan sahabat-sahabat yang datang sebelum peristiwa, yang setelah peristiwa Mekah, Pak. Jadi dibedakan oleh Allah, Pak. Sahabat yang masuk Islam sebelum peristiwa Fathul Mekah dan sahabat yang masuk Islam setelah terjadinya peristiwa Mekah, maka kedudukannya beda. A'zamu darajatan, yang sebelum Fathul Mekah diagungkan lebih keagungannya oleh Allah dan mengalahkan keagungan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islamnya setelah peristiwa Fathul Mekah. Dan ini sorihan, jelas keterangannya, Pak. Minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, setelah dibandingkan daripada orang-orang yang berinfak, berjuang, berperang bersama Nabi setelah terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Dan ini sunnatullah, al-i'tiqad min akidati ahli sunnati wal jamaah, keyakinan kita meyakini dan mengimani semua sahabat Nabi itu agung, tapi ada beberapa sahabat-sahabat yang diagungkan, faddalallahu ba'dahum ba'dha, antara yang satu dengan yang lain diagungkan dengan derajat keimanan yang tinggi, mengalahkan derajat keimanan yang lainnya, Pak. Dan ini sunnatullah, syai'un aradallahu bihi amrun ilahiyun, ini perkara Allah, urusan Allah, kehendak Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, dan kita tidak boleh ikut campur di dalamnya, Pak. Kita hanya diwajibkan untuk ittiba
Supaya kita ikut menjadi orang yang mulia, maka kita harus melihat seperti apa proses kemuliaan itu, supaya kita juga menjadi man ittaba'u, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena mengikut kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, Pak. Tugasan umat akhir zaman adalah mengkaji, meneliti, kemudian mengambil akhdul ibrah, mengambil pelajaran kenapa sahabat sabiqunal awwalun itu tinggi derajatnya, dipuji oleh Allah. Nah, inilah tugas kita, Pak. Supaya apa? Kita termasuk walladzina taba'uhum bi ihsan, agar kita termasuk mundarijun tahta ma'ani hadil ayah, dimasukkan oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang mengikuti dan meniti jalan mereka. Walladzina taba'uhum bi ihsan, Pak. Dan ini tidak hanya terjadi di umat Nabi SAW, Pak. Umat manusia mundu khuliqat. Semenjak Nabiullah Adam diciptakan, silih berganti Allah memilih antara yang satu dengan yang lain, kemudian Allah utamakan yang satu, mengalahkan keutamaan yang lainnya, Pak. Kita lihat sekarang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk pagi hari ini contoh nih, Pak. Ini serius ibu-ibu. Allah mengutamakan yang satu dengan yang lainnya. Min haitsus syurbah, dari sisi minuman, Pak. Saya dikasih minum susu, bapak-bapak cuma air putih sama teh. Nah, berarti saya diutamakan, beda nih. Satu sendiri warnanya putih, yang lain tak sama. Ini termasuk keutamaan, Pak. Minuman saya lebih utama dibanding minuman ibu-ibu, dan ini kehendak Allah. Cuman dilewatkan Pak Haji. Walaupun kadang-kadang juga sama juga. Ini pagi ini beda, Pak. Ini karena ini pas munasabah loh. Ada kesesuaian dengan tema kajiannya itu, Pak. Nah, ini bisa dilihat ya, Bu ya. Bismillah. Saya ingin memberikan contoh bahwa setiap perjalanan manusia itu ada yang diutamakan oleh Allah, dan ada keutamaan itu mengalahkan keutamaan yang lainnya. Min khaisul iman wa taqwa wal ibadah, dari sisi ketakwaan, keimanan dan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 33, Pak. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Imrana alal alamina. Surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astofa, sesungguhnya Allah telah memilih, Pak. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan bimana ikhtaro. Sesungguhnya Allah telah memilih istofa Adam, pertama Nabi Adam, wa Nuha, dan Nabiullah Nuh, wa ala Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersamaan dengan keturunannya, keluarga Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarganya Imron, alal alamina, dipilih oleh Allah dari mereka 4 kelompok ini, mengalahkan orang-orang yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, Pak. Innallaha astofa Adama, Allah memilih Nabi Adam. Kalau Allah berkehendak, maka Allah sangat mungkin mudah bagi Allah menciptakan manusia yang bukan namanya Adam, tetapi Allah memilih Adam, awwalun nas, abul bashar, bapaknya semua manusia, Pak. Awwalul anbiya'i war rusul, Nabi Adam dipilih oleh Allah menjadi bapaknya semua manusia. Pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah. Wa khuliqa Adamu bila abin wala umin, diciptakan dengan model penciptaan yang khusus, tanpa ayah, tanpa ibu.
awwalul anbiya, dijadikan oleh Allah pertama kali manusia dan juga pertama kali nabi diangkat. An-nabiyyu al-mab'us war rasulu al-mursal. Nabi yang diutus, seorang rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam. Wa Nuha. Nabiullah Nuh bin Lamuk. Dari keturunan Nabiullah Idris alaihissalam ke atas keturunan Nabiullah Sis bin Adam alaihissalam, Pak. Kenapa Nabi Nuh dipilih oleh Allah? Kok bukan Nabi Idris? Karena ini urusan Allah. Nabi Nuh dipilih menjadi min ulil azmi, nabi yang dipilih dari 5 nabi, dari semua nabi. Nabi Nuh. Dari anak Nabi Nuh saja Allah sudah memilih, Pak. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Alladzina yu'minuna billah. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak beriman kepada Allah. Wa kana an-Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Pak. Ini hanya contoh aja. 4 anak ini yang 3 beriman, yang 1 tidak beriman. Anak pertama Yafid bin Nuh, beriman kepada Allah. Anak kedua Kan'an bin Nuh, ingkar kepada Allah. Anak yang ketiga Sam bin Nuh, iman kepada Allah. Yang terakhir yang paling asgharuhum min abna'i Nuh, paling kecil itu Ham bin Nuh, yaitu bernama Ham bin Nuh radhiyallahu anhu alaihi salam. Ini beriman kepada Allah, Pak. Yang 3 hidup, yang 4 mati duluan. Wa mata inda taufan, dia dimatikan oleh Allah. Faqad halakahullahu tabaraka wa ta'ala, Allah menghancurkannya ketika terjadi banjir bandang, Pak. Kan'an bin Nuh. Tinggal 3. Yafid bin Nuh, Sam bin Nuh, Ham bin Nuh. Wattafaqo al-mu'arrikhun, ulama ahli sejarah sepakat semua manusia ini diciptakan oleh Allah dari 3 generasi anak Nabi Nuh ini, Pak. Cuman kita ini dari Nabi yang apa? Dari anak Nabi Nuh yang mana? Kenapa? Karena Nabi Nuh ini dikatakan Abul Basar As-Sani. Bapaknya manusia yang pertama itu Nabi Adam, kalau bapaknya manusia yang kedua itu Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh bapak manusia kedua? Keturunan Nabi Adam yang hidup sampai Nabi Nuh itu semuanya habis ketika banjir bandang, yang hidup tinggal qalilan, sedikit. Yang ketika naik di bahtera Nabi Nuh, itulah yang menjadi sumber cikal bakal manusia setelah terjadinya banjir bandang yang menimpa seluruh dunia ini, Pak, bumi ini. Maka sepakat para ulama ahli sejarah seperti Al-Imam At-Tabari, Ibnu Hisam, jadi manusia itu 3 generasi ini, Pak, dari 3 jalur. Yafid bin Nuh, Sam bin Nuh, Ham bin Nuh. Ayo, Pak, ini hanya contoh aja. Kita lihat, kita ini keturunan Nabi Nuh dari mana? Apakah Yafid bin Nuh, Ham bin Nuh, atau Sam bin Nuh? Wakana Yafid bin Nuh, sepakat para ulama. Wan hadaro nasluhu. Yafid bin Nuh ini sebagian ulama memberikan karakter ciri bentuk fisiknya. Yafid bin Nuh ini orangnya putih, tidak terlalu tinggi, dan matanya tidak terlalu bulat. Itu Yafid. Anak-anak beliau niru ayahnya, wa nasluhu at-Turk, dan keturunannya yang paling terkenal itu bangsa At-Turk. Nah, At-Turk ini ada mengatakan Turki. Tapi kalau bicara hadis kiamat, At-Turk ini bukan Turki, Pak. Al-Qaumu atau Qaumun yang cirinya orangnya tidak terlalu tinggi, pendek-pendek, matanya sipit, kulitnya putih. Itu orang mana, Pak?
Nah di situ disebutkan pertama Rusia, Cina, Melayu. Jadi orang-orang yang bentuknya pendek, hidungnya kagak mancung, ada yang putih kulitnya, kemudian ada yang agak kekuningan. Nah ke bangsa Melayu, bangsa Cina, Rusia, semenanjung Asia, ini semuanya sepakat ulama ahli sejarah keturunannya Yafid bin Nuh. Kita ini generasi Nabi Nuh dari jalur Yafid, Pak. Dan sepakat ulama dari Yafid ini gak ada yang jadi nabi, Pak. Dari generasi Yafid bin Nuh satu pun gak ada rasul. Makanya nabi gak ada yang lahir di Indonesia, Pak. Udah serius ini. Dari Yafid bin Nuh tidak ada satupun rasul yang mursal, nabiun mab'us, kagak ada. Sepakat ulama, Pak. Ini udah jelas. Jadi kalau ada orang pendek, hidungnya pesek ngaku nabi, berarti nggak sesuai dengan takdir Allah ini, Pak. Ini nabi pendek, pesek, hitam. Yo nggak percaya lo nabi ngudel gitu. Yo nabi tuh ganteng, tinggi gitu nabi. Yang kedua, Sam bin Nuh, Pak. Sam ini orangnya putih, tinggi, brewok, ganteng, hidungnya mancung. Maka wanaslu Sam, keturunan Sam bin Nuh mayoritas lahir menetapi daerah Jaziratul Arab. Orang-orang Arab itu generasinya dari generasi Sam bin Nuh, termasuk orang Parsia, Pak. Putih-putih, tinggi, ganteng, jenggotnya rapi, itu keturunan Sam bin Nuh, Pak. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terahnya Nabi Nuh dari Sam bin Nuh. Dan inilah yang lahir Bani Israel, Nabi Ibrahim, itu semua dari situ, Pak. Makanya orangnya tinggi-tinggi ganteng, dan paling banyak Nabi dan Rasul itu dari jalur Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Ini jelas memang ukurannya udah beda gitu loh, Pak. Jadi jangan komplain, kok saya diciptakan oleh Allah kecil begini, jangan komplain. Lalu keturunannya Yafid bin Nuh. Nah yang ketiga Ham bin Nuh, Pak. Yang paling kecil nih. Dalam riwayat orangnya tinggi tapi hitam. Ketika dia berpencar inhadaro, setelah terjadinya banjir bandang, mereka berpencar. Dan Ham bin Nuh dalam riwayat itu dominasi tempatnya ada di tepi bagian barat belahan dunia ini, Pak. Di Habasah, Ethiopia. Makanya lahirlah keturunan orangnya tinggi, hitam-hitam. Itu kalau ada orang negro, Ethiopia, India, itu semua keturunan dari Ham bin Nuh. Nah, jelaskan Pak Ketua. Nah, sekarang kita ini lahir dari Nabi Nuh yang mana? Dari Yafis. Orang yang nggak terlalu tinggi, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning. Itu tergantung warna kulit, tetapi porsinya, proporsionalnya sama. Jadi dari 3 anak ini aja Allah sudah memberikan kelebihan, Pak. Dari jalur Yafid bin Nuh, Allah tidak memilih utusannya dari anak keturunan Yafid. Dari jalur Ham bin Nuh, Allah pun tidak mengangkat nabi dan rasul dari keturunan Ham bin Nuh, tapi semua nabi dan utusan lahir dari jalur Sayyidina Sam bin Nuh. Yang dari Sam bin Nuh lahirlah nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dari beliau Nabiullah Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail lahirlah Adnan. Dari Adnan Kinanah Banu Hasim sampai ke Rasulullah. Dari Ishak Yakub, Bani Israel, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Semua ini keturunan Nabi Ibrahim yang naik ke atas dari Sam bin Nuh. Dan ini bukti bahwa Allah itu melebihkan antara satu manusia dengan yang lainnya, ba'dohum ba'do. Nah, bagaimana umat akhir zaman? Kita tinggal memilih mau jadi orang mulia atau orang yang tidak mulia. Kalau mau jadi orang mulia, ittabi, kita ikuti orang-orang yang sudah mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah sahabat Nabi, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari generasi pertama, muhajirin, ansor. Nah, kita walladzina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini fungsinya kita mengkaji kehidupan mereka. 53 orang ini kita kaji satu persatu, Pak.
Supaya kita tahu apa sih amaliah mereka. Seperti apa gambaran keimanan mereka. Kok sampai dipuji oleh Allah begitu tinggi dan agungnya. Supaya ada motivasi dan kita bisa mengambil pelajaran. Mengikuti apa-apa yang pernah diamalkan oleh mereka. Sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah. 53 orang yang akan kita bahas satu persatu, Pak. Dan kita sudah membahas kurang lebih 3 orang. Sayyidah Khadijah pernah kita bahas. Kemudian Sayyidina Hakam bin Kaisan, kemudian kita juga pernah membahas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan 4 khalifah Ar-Rasyidah, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin ini, 4-4-nya ini sabiqun al-awwalun, Pak. Pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali, disusul Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendatangi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Nah, kemudian Sayyidina Utsman menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Nah, yang terakhir dari 4 khalifah itu Sayyidina Umar. Tapi 4-4-nya termasuk sabiqunal awwalun. Khalifah 4 termasuk kelompok pertama yang masuk Islam dan berjuang bersama Nabi fil ahdil makki, di periode Mekah, Pak. Makanya mereka juga dipuji dengan pujian yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka? Saya bacakan satu persatu, Pak. Nanti soal seperti apa kisah mereka kita bahas nanti di lain waktu. Pertama, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nomor 1, Pak, number 1. Setelah Nabi dimasukkan nomor 1 sabiqunal awwalun. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian ada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu an, ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu an, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang kemarin sudah kita bahas. Sayyidina Sa'ad begitu kuat perjuangannya. Kemudian Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu an. Nah, kemudian ada Sayyidina Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi, ada Arqam bin Abil Arqam, banyak lagi, Pak. Ini kalau saya sebutkan semuanya jadi linu bibir saya nanti, Ibu. Nah, lain waktu aja lah kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Kenapa mereka orang-orang ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 100, dipuji ulang oleh Allah di surah Al-Hadid di ayat 10. Ini artinya kita supaya melihat dan menyaksikan, memperhatikan, mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah sukses di hadapan Allah, sukses dengan mengikut sunnah Nabi, dan mereka dipuji oleh Allah dengan pujian yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini menjadi bagian walladzina taba'uhu bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti daripada sabiqunal awwalun dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pagi hari ini kaji kita masih pengantar nih, Pak. Ini selingan aja, dan kita lanjutkan nanti kisah-kisah yang luar biasa yang pada waktu itu viral, Pak. Jadi kisah-kisah viral, dan kisah-kisah seperti inilah yang harus kita viralkan supaya umat ini mengetahui ternyata di zaman dulu ada orang-orang yang pernah mendahului kita di dalam kekuatan iman dan ibadah dan perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majelis, Pak Haji atau Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Yang ingin bertanya kami persilakan. 1 menit masih ada waktu, Pak. Cukup untuk bertanya tapi tak cukup untuk menjawab. Pak Ketua, pertanyaan? Ada? Kalau ada saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz, kan yang diutarakan dari Ustaz itu kan tentang sejarah ya, artinya memang belajar Islam itu salah satunya belajar dari sejarah Islam kalau mau lebih mencintai tentang hal itu. Yang ingin saya tanyakan itu cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang sahabat dan lain sebagainya, ataupun umat-umat sebelum Rasul, itu kan berasal dari ucapannya Rasul kepada para sahabat. Bisa nggak Ustaz menceritakan
kekaguman kita semua, bagaimana sih caranya Rasul itu memberikan keterangan kepada sahabat-sahabatnya sampai ke ahli tafsir yang sekarang kita kenal, bisa menceritakan masa-masa sebelum Rasul itu. Bahkan ya itu kan terkait dengan Sirah Nabawiyah juga ya. Tapi luar biasa mengagumkannya gitu loh, bagaimana caranya Rasul menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, ini loh Nabi Nuh itu seperti ini, Nabi Idris seperti ini, Nabi Adam seperti ini. Itu kan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Rasul yang melalui Jibril alaihissalam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasasul umamis sabiqati. Al-Quran sendiri Pak, 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat dalam satu riwayat, 6.664. Al-Quran itu konten isinya berbicara hukum, kemudian berbicara iman. Di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan qasasul umamis sabiqah, cerita-cerita, kisah-kisah tentang umat yang lalu. Begitu umat yang diridhoi ataupun umat yang dilaknat. Itu dalam Al-Quran. Nah kemudian diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menjelaskan tentang kehidupan umat-umat yang lalu. Untuk lebih detailnya, maka rujukan kitab yang paling bagus itu Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi, karena di situ sekaligus dikisahkan umat-umat mereka yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Nama kitabnya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nah kemudian kisah-kisah para nabi ini atau kisah-kisah umat yang lalu, maka hendaknya kita juga harus teliti Pak. Ada kisah yang murni memang hadisnya sahih, ada juga kisah yang hadisnya dhaif tapi ada hadisnya. Ada kisah yang itu disinyalir al-Israiliyah. Ada kisah yang diambil dari kitab-kitab umat yang lalu, dari Zabur, dari Taurat begitu. Makanya dalam berbicara kisah umat yang lalu, ada kisah yang valid bisa dipertanggungjawabkan, ada kisah yang disinyalir itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah tafsir juga begitu Pak. Ada dalam tafsir itu ketika bicara kisah umat yang lalu, pengarang kitab tafsir juga ada yang memasukkan kisah-kisah Israiliyat. Nah ini makanya untuk menjelaskan masalah ini tidak cukup satu pertemuan Pak. Nah kita lanjutkan lagi karena sudah punya dead tadi. Jadi saya ingin menjelaskan panjang lebar, tetapi terbatasnya waktu supaya waktu sholat suruh kita juga timenya pas, tidak molor, maka kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insya Allah Pak. Demikian ya Pak ya. Ibu cukup ya Pak Haji. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.